Kehidupan selebritas tak selalu kemilau semulus seperti apa yang ditampilkan di publik. Di balik sorot mata kamera, sesungguhnya kehidupan mereka rapuh. Tak terkecuali itu dialami artis kelahiran Jakarta 8 September 1987 silam, Zaskia Adia Meka. Artis yang kini berpenampilan khas hijrah justru menyimpan cerita pilu, hingga mengaku pernah nekat ingin menggugurkan bayi kelimanya bersama sang suami Hanung Bramantyo. Dari apa yang dikisahkan kepada Melanie Ricardo, Zaskia mengaku sempat nggak mau menerima ketika ia dinyatakan hamil untuk anak kelimanya. Beda 13 tahun itu menguntungkan buat aku. Menguntungkan. Karena dia ketika aku lagi bagaimana gitu kan, dia bilang aku udah pernah tahap itu. Jadi kadang-kadang dia ngasih tahu, aku yang nggak bisa kasih tahu, dia cuma diem aja. Ntar juga kamu kepentok sendiri. Oh iya deh, ternyata begini, ternyata begitu. Bener. Tapi dia ngikutin aja gitu kan. Iya. Nah terus apa namanya, dia udah bilang punya anak jangan banyak-banyak. Ntar Justru Mas Hanung yang Mas bilang. Hanung bilang udah kita anak satu aja, kamu biar bisa ngapa-ngapain, Iya, bisa iya. bebas, bisa main, bisa jalan, bisa apa gitu kan. Terus pas anak satu aku bilang kayak dua boleh nggak sih, karena satu kasihan nih nggak punya teman. Oh ya udah dua gitu kan, nambah Iya. satu lagi. Itu emang udah di planningin ya udah dua. Yang ketiga itu kebablasan. Oke. Jadi pas baru mau pakai KB, tahunnya udah keburu hamil. Kata Mas Hanung jadi 3 nih, oke lah gitu kan. Terus dari situ aku mulai enjoy kayak oh ini 3 ya, udah 2 perempuan 1 laki-laki. Kalau bisa laki-laki asik nih gitu kan, akhirnya nambah 1 lagi. Tapi Mas Hanung tuh tiap aku hamil dia selalu merasa terjebak sampai yang 4 kayak kok nggak bilang udah lepas KB lagi, karena yang 4 aku lepas KB sendiri. Nah tapi kalau yang kelima nih agak spesial karena pas yang kelima aku di titik udah kayak aku udah melahirkan 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki, udah cukup, aku pengen main. Aku baru ngerasain punya me time tuh pas anak keempat. Aku udah lama nggak main sama teman, tiba-tiba ada yang hilang gitu. Aku punya teman baru, nah temanku yang baru nih, sahabatku yang baru nyadarin aku bahwa lo perlu jadi diri lo sendiri. Zaskia Adia Meka yang Zaskia, bukan dia, bukan ibunya anak-anak, bukan istri Mas Hanung, tapi kamu sebagai diri kamu. Ayo main. Nah dia baru mulai ngajakin aku olahraga, aku diajak main, nongkrong, apa segala macam. Aku baru kayak, oh ini yang hilang ya selama 8 tahun aku sibuk hamil dan melahirkan dan nyusuin. Ternyata enak ya, ada momen-momen gak ada beban gitu, gak ada nyusuin, gak ada ngurus bayi. Tiba-tiba punya anak, hamil lagi. Hamil ini bener-bener gak di-plan. Jadi anakku udah 2 subur lo tuh ya? subur banget. Kan mamaku anaknya 7 gitu kan. Oh turunan dia. Terus tiba-tiba hamil, ini hamil yang kelima agak spesialnya, aku shock pas tahu hamil, bukannya happy, aku nangis. Aku pas tahu, aku langsung nelfon Mas Hanung, kenapa gitu kan? Kenapa aku nangis sampai nggak bisa ngomong? Adekku sampai datang ke rumah yang paling kecil, ngelihat aku lagi nangis, aku dipeluk. Kenapa? Nggak bisa ngomong, aku coba nunjukin garis 2. Ya udah nggak apa-apa, kamu hamil nih, kamu seneng. Enggak, aku nggak mau, aku udah nggak mau hamil lagi, nggak mau nyusuin. Aku pengen main, aku pengen menikmati Karena diriku. lagi happy-happynya nih. Happy, aku pengen jalan. Aku sama temen-temenku tuh kayak lagi girls trip gitu, kayak kita ke Singapura kemana. Jadi lagi enjoy banget kan. Karena semua anakku aku susuin 2 tahun. Jadi kebayang abis hamil, melahirkan, nyusuin 2 tahun. Jadi selalu attach sama bayi, urusannya sama Jadi bayi. lo pikir pabrik akan udah tutup ya? Tutup, pengen main gitu, pengen menikmati hariku, tiba-tiba hamil. Tahu nggak sih, aku akhirnya Mas Hanung bilang gini, oke, kamu nangis, kamu gimana? Nggak mau anaknya? Nggak mau. Ya udah kita coba ke dokter. Dok, bisa nggak sih digugurin? Nggak bisa di Indonesia. Sampai udah begitu ya? Sampai iya ke dokterku kayak nggak bisa Zaskia. Kenapa nggak ini berkah apa segala macam? Gua nggak mau. Oke, tapi di Indonesia udah nggak bisa ada tempat gugurin kata dokternya. Terus akhirnya Mas Hanung ngelihat aku nangis terus tiap hari, dia nyari ke Singapura, ada. Akhirnya Mas Hanung bilang, ini udah ada kliniknya, aku udah siapin buat berangkat. Mau berangkat kapan? Rasa frustasi kala itu bergelayut, ia menangis hingga membuat Hanung akhirnya memutuskan untuk ke dokter mengambil jalan untuk menggugurkan janin. Tapi karena sesuai aturan, menggugurkan bayi melanggar hukum, Hanung dan Zaskia sempat ke rumah sakit Singapura. Tapi beruntung setelah rencana disusun matang, Zaskia terhentak oleh nasihat dan pernyataan sejawatnya Teguh Wisnu. Nah pas udah dapet di Singapura bisa gugurin, aku udah mulai galau tuh. Galau terus aku kan aku lagi kabaran terus sama Shiran Sungkar sama Wisnu kan, emang kebetulan kita juga deket banget. Terus Wisnu nelfon aku, dia bilang, ya kamu yakin mau gugurin? Kita nggak pernah tahu loh anak mana yang akan ngasih kamu mahkota di surga nanti gitu kan. Nah itu setelah 3 bulan galau mau ngelahirin, Wisnu sama Shiran nelfon, di titik itu kan dialog Wisnu itu yang bikin aku kayak, kata Inu bisa jadi anak kamu yang kelima malah yang ngasih kamu mahkota nanti buat di surga gitu. Udah dari situ kayak aku nangis kayak yaudah deh Bi, nggak apa-apa, udah jalanin aja.
Setelah mendapat nasihat, akhirnya rencana menggugurkan batal. Zaskia baru merasakan betapa di balik kehamilannya sesungguhnya ada hikmah di balik titipan Tuhan. Apalagi ia hamil dan melahirkan saat masa pandemi. Akhirnya udah hilang pikiran mau gugurin, taunya pandemi. Aku malah ngerasa jadi berkah. Gimana sih orang pandemi 2 tahun di rumah kan bete banget kan. Aku hamil dan aku punya bayi, punya mainan di rumah. Dikasih mainan sama Tuhan untuk penghiburan gitu ya di rumah. Dan anaknya lucu banget. Itu anakku yang paling lucu, yang paling mirip Mas Hanung, paling deket sama Mas Hanung, yang paling beda sih. Lu suka gini dong? Iya. Untung. Aku kalau ngelihat dia kayak ya Allah. Astaga. Gitu kan ya. Allah emang tahu, Tuhan tuh paling tahu kapan Tuhan paling tahu apa yang kita butuhkan. Exactly. Jadi jangan sok tahu ngatur-ngatur ketika udah dikasih. Nggak mau, saya maunya begini. Enggak, ini udah buat kamu, udah yang terbaik, percaya aja lah sama rencana. Ya, Zaskia ingin bebas, tak mau lagi terbelenggu dengan urusan mengurus bayi. Tapi siapa sangka jika bayi yang titipan Tuhan itu punya makna tersendiri. Bagaimanapun tindakan aborsi adalah tindakan buntu dan jauh dari nalar. Barangkali pelajaran itulah yang harus diambil Zaskia. Saat ini ia bersama Hanung sudah dikelilingi 5 buah cinta. Anugerah Tuhan yang sejatinya patut disyukuri, apalagi ada banyak pasangan di dunia ini yang mengidamkan hadirnya buah hati. Lantas bagaimana perasaan Zaskia saat ini bisa hidup bersama kelima buah cintanya? Makin bertambah usia makin kayak udah lebih laid back itu pernikahannya. Bener, apalagi dengan anak banyak kayaknya nggak ada waktu deh buat berdrama-drama sama dia kan? enggak. Betul. Drama anak udah terlalu banyak kayak udahlah. Drama anak masuk UGD dan segala macam, uang sekolah yang mahal ya, Bo. Itu kayaknya luar biasa, banyak banget soalnya. Makanya baru mau bilang gila loh 6 anak. Tapi yang satu udah lulus kuliah ya? Belum dong, masih kuliah dia. Wow. Ngebut ya, pantesan endorsement semua masuk ya. Anything yang bisa dikerjain ya. 5, Mas Hanung bawa 1, jadi sebenarnya 6 anak ada di rumah. 6 kids, dude. Gokil. Dan 5 dari 6 anak itu asma. 5 dari 6 anak. Jadi anak yang kamu lahirin sendiri itu 5-5-nya asma? 4. Oh, jadi 1 aman gitu. Tapi ya karena ada Bumi juga di rumah, jadi ngurusin 5 anak asma gitu. Wow. Dan kalau ditanya dalam seminggu berapa kali ke rumah sakit sama ke dokter, kayak seminggu bisa 2-3 kali, capek banget. Bener, sampai terakhir tuh aku DM tuh yang terakhir karena aku lihat kamu masuk UGD ya. Yang terakhir iya UGD sekarang. UGD terus dirawat, and then gantian lagi sih. Yang terakhir ICU bahkan. Masuk ICU. Oke, what happened at that time? Jadi anakku tuh kan asma dan alergi berat. Terus dia tuh sangat sensitif. Si Kaba ini mungkin ada problem dengan imunnya, aku selalu ngerasa gitu. Jadi dari kecil tuh dia ada beda di lidahnya. Ini mungkin banyak orang yang juga belum tahu dan bertanya-tanya. Jadi Kaba itu lidahnya itu kayak pulau-pulau gitu bentuknya. Tiap aku nanya ke dokter selalu pada bilang nggak masalah kok, itu nggak ada masalah. Tapi aku ketemu salah satu dokter di Jogja, dia dokter gigi. Terus dia bilang ya ini namanya geographic tongue. Geographic tongue itu ada masalah dengan imun. Mungkin bisa dibilang juga sebagai salah satu autoimun. Cuman emang nggak berat banget. Cuman anak yang geographic tongue kita jadi bisa tahu ketika imunnya turun sedikit aja, lidahnya langsung berpulau-pulau. Nah Kaba tuh satu-satunya anak yang emang sampai seberat itu ada masalah dengan imunnya kan. Ya udah, jadi kalau ada orang batuk pilek itu hal ringan, buat dia itu hal yang berat banget. Nah terus dia capek sedikit sakit, terus ada di ruangan yang banyak AC dikit sakit, terus main ke playground indoor udah fix besoknya pasti kumat. Karena takutnya banyak debu juga. Mungkin ya banyak debu, banyak anak-anak, terus kebersihannya playground. Jadi anakku tuh sedikit heboh dikit, udahlah pasti sakit. Nah yang kemarin ini dalam waktu 4 bulan 3 kali dia opname. Setiap di opname itu 1 minggu minimal. Yang terakhir bahkan masuk ICU karena nafasnya tuh terus di 84. Saturasi 84 nggak naik-naik, padahal udah disuntik, udah dikasih obat, terus udah pakai masker oksigen. Oksigen kan biasanya cuma 2 mili. Ini dia sampai harus 8 mili. Wah itu namanya, aku baru ngerasain yang namanya badanku gemeteran selama 4 jam. Oke, ini gue kenapa kedinginan atau apa gitu. Jadi shaking 4 jam, aku kayak nggak ngerti kenapa aku udah minta selimut di UGD gitu kan. Ternyata saking stresnya kali yang ngurusin dia gitu kan, dan terpukul banget anak harus masuk ICU gitu. Gitulah 1 bulan keluar dari ICU, sekarang sakit lagi gondongan, Allahu Akbar. Kayak aku sekarang sedihnya sih gini, kalau ditanya gimana sih aku ngejalaninnya sebagai seorang ibu, capek nggak? Capek sih capek, cuman aku ngerasa juga Allah ngasih banyak kemudahan, ngasih banyak rezeki, ngasih banyak, aku dan Mas Hanung dikasih banyak nikmat ya yang luar biasa sama Allah. Cuman ya mungkin ujianku ya itu anak-anak sakit, cuman
Kalau ditanya aku capek tapi ya oke lah, nggak masalah, aku bisa jalanin. Yang nggak tega lihat anaknya, dia kenapa aku sakit mulu ya, ke rumah sakit mulu, itu tuh yang ngerasa kayak, aduh sabar ya nak ya, kamu nih lagi pengen diangkat derajatnya, aku bilang kamu nih yang pahalanya paling banyak gitu. Jadi yang nggak teganya ngelihat dianya aja. Iya. Selain kisah soal kecerobohannya berencana menggugurkan anak, perasaan depresi karena gunjingan warganet juga sempat ia rasakan. Terima ketika memilih hijrah. Namun ketika itu, ia berusaha meyakinkan diri, termasuk masukan dari suaminya. Kayak Adia Meka itu aku taunya dulu sebelum kamu pakai hijab gitu. Maksudnya we don't know that you're gonna be as this strong as a mom gitu. Terus juga knowing that you menikah dengan Mas Hanung dengan usia yang berbeda jauh. 13 tahun bedanya. 13 years different gap gitu. Instead of I know Mas Hanung is a lovely person gitu, tapi pasti ada dong pergesekan yang paling sulit tuh dengan usia yang jauh tuh apa ya? Jadi kalau menjawab yang pertama, jangankan kakak ya, Mas Hanung pun sampai kaget karena dia bilang aku menikahi kamu saat itu nggak nyangka bahwa aku bisa punya istri yang tiba-tiba bisa menjadi ibu yang segininya gitu. Aku pun juga nggak nyangka sih Kak, karena dulu aku anak yang main banget gitu loh, yang anak main banget yang karena adikku banyak, aku ngeliat anak kecil, aku tuh nggak suka anak kecil. Yang bener loh. Karena aku 7 bersaudara, 5 adikku kan. Jadi di rumah terbiasa dengan anak kecil. Jadi kalau ketemu anak kecil di mall apa tuh aku nggak pernah kayak lucu enggak, kayak buat aku kayak oh ya udah gitu loh. Jadi nggak pernah tertarik sama anak kecil. Sampai akhirnya punya anak banyak berubah. Ya ternyata emang menjadi ibu itu merubah segalanya. Exactly. Ketika punya anak satu itu benar-benar merubah prioritas, merubah diri aku. Jadi aku selalu bilang sama anakku yang pertama, kamu banyak menyelamatkan aku deh, Sibil gitu. Yang pertama namanya Sibil kan? Sibil, iya. Ya aku selalu bilang bahwa dia menyelamatkan aku dari banyak hal. Dari kehidupanku, dari hal-hal buruk banyak yang aku tinggalin ketika aku punya dia. Your happiness now? Sangat, alhamdulillah. Aku merasa setiap tahunnya, setiap harinya, setiap waktu bertambah, aku ngerasa lebih bahagia sih sekarang. Jauh lebih bahagia gitu dengan semua yang aku punya, alhamdulillah. Iya sih, ngeliat anak-anak bisa sehat itu udah happy luar biasa. Aduh, bisa kumpul, bisa ada di rumah aja itu udah alhamdulillah. Togetherness in peace and harmony itu udah benar-benar such a joyful ya untuk kita seorang ibu, seorang istri ya. Bener banget. Bagaimanapun godaan pergaulan, isu kesamaan kodrat dan peran wanita kerap kali merubah gaya hidup, apalagi kalangan selebriti. Kodrat wanita sebagai ibu, sekaligus wanita karir dan syarat pergaulan, kerap kali membuat orang luput dari garis takdir yang sudah ditentukan Tuhan. Upaya melawan takdir itu akan sia-sia atau malah bisa celaka jika semua dipaksakan. Lantas, pelajaran hidup apa yang diambil Zaskia dari kisah kelam tersebut? Merubah diri aku, jadi aku selalu bilang sama anakku yang pertama, kamu banyak menyelamatkan aku deh, Sibil gitu. Yang pertama namanya Sibil kan? Sibil, iya. Ya aku selalu bilang bahwa dia menyelamatkan aku dari banyak hal. Dari kehidupanku, dari hal-hal buruk banyak yang aku tinggalin ketika aku punya dia gitu. Mungkin dulu orang tahu, aku dulu ngerokok gitu kan, sempat heboh banget gitu kan. Oh yang dulu video viral itu ya? Aku sama Mas Hanung sama Baim bertiga gitu kan, kayak heboh banget gitu kan, rokok padahal ya alhamdulillah ya bukan narkoba juga, bukan alkohol gitu. Tapi kan karena saat itu aku berjilbab belum banyak, orang berharap banyak sama aku, tiba-tiba keluar aku dengan berjilbab ngerokok, itu jadi heboh banget. Ketika aku punya Sibil, aku hamil, bau yang paling kubenci tuh bau rokok gitu. Dulu pengen ninggalin rokok kayak susah banget bertahun-tahun. Pas hamil kayak langsung gak bisa nyium bau rokok jarak 5 meter tuh udah kayak ada bau rokok, aku gak bisa gitu. And then you quit? Akhirnya berhenti gitu. Jadi buat aku anak nih banyak menyelamatkan. Terus kayak aku dulu jam tidurnya berubah, terus sering nongkrong mana apa segala macam. Pokoknya dulu pola hidupnya ngaco banget. Sibil merubah segalanya. Jadi buat aku anak-anakku menyelamatkanku. Setuju sih ini. Banyak banget. Jadi kalau aku sih ngerasa ketika hidup aku sekarang mencari Tuhan gitu kan, mendekatkan diri sama Allah. Aku mencari akhirat gitu kan. Ternyata hidup itu akan jauh lebih mudah gitu. Jadi aku bukan orang yang mungkin kalau udah kelamaan syuting, kelamaan dikenal, jadi aku sekarang nggak terlalu terganggu sama pendapat orang lain gitu. Dulu kan itu penting banget ya, dulu validasi itu penting orang banget. lain. Aku dulu stres banget sama pendapat orang, terus omongan orang apa segala macam. Ternyata ketika kita hidup nggak terlalu pusing sama pendapat orang lain, itu akan lebih mudah, lebih enak banget. Selama aku tahu apa yang aku jalankan tidak merugikan orang lain, dan aku tahu Allah itu senang sama apa yang aku jalanin. Itu enak banget, Masya Allah, luar biasa gitu. Nggak keganggu sama, jadi netizen tetap aku melihat netizen lah, kalau mereka ada komen yang bagus, ada kritik yang membangun, itu pasti aku terima gitu. Tapi ketika
ada hal-hal yang cuman kayaknya selintas, kayak cuman mau nyakitin atau apa segala macam, itu nggak keganggu sama sekali. Jadi ketika hidup udah nggak pusing sama pendapat orang lain, tapi kita menjaga hubungan kita sama Tuhan sama manusia yang lain dengan baik, itu akan lebih mudah.